Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Tukang Muslim. Video kali ini adalah pembuatan meja dapur dari besi holo 2x2 untuk rangkanya. Kemudian untuk alasnya di sini saya akan menggunakan keramik ukuran 50x50. Proses pembuatan meja dapur ini itu sebenarnya sudah ada juga di video saya sebelumnya. Namun kali ini itu berbeda ya teman-teman. Jadi di video kali ini itu bahannya lebih hemat lagi dibandingkan video saya yang sebelumnya. Untuk ukurannya di sini itu masih sama, yaitu panjangnya 2 meter dengan lebar 50 cm. Dengan tingginya ini kurang lebih 55 cm. Untuk bahan-bahannya di sini saya akan jelaskan satu persatu. Jadi untuk rangkanya tadi saya sudah jelaskan menggunakan holo 2x2 sama dengan yang sebelumnya. Namun bedanya di sini saya tambahkan besi siku untuk bagian bawahnya dan juga bagian atasnya, yaitu siku ukuran 3x3 cm dengan ketebalan kurang lebih 1,5 mm. Adapun ketebalan besi holonya ini tuh kurang lebih 1 mm. Perlu saya jelaskan juga kenapa kali ini tuh untuk bagian yang lain saya memilih besi siku, karena ini tuh sebenarnya untuk memudahkan juga pada saat proses pemasangan keramik atau lantai bagian atasnya. Setelah di bagian bawah kita sudah pasang, kita lanjut di bagian atas untuk bagian dindingnya. Jadi untuk rangka dinding bagian atasnya ini saya menggunakan besi siku 3x3 cm dengan ketebalan 1,5 mm. Buat teman-teman yang mau pakai lebih tebal dari ini itu juga bisa. Atau mungkin mau pakai bahan lain seperti besi holo 2x2 itu juga bisa. Adapun untuk saya pribadi, saya lebih memilih menggunakan besi siku 3x3. Itu bisa memudahkan saya pada saat pemasangan keramiknya nanti. Pun kalau dilihat dari segi harga, besi siku 3x3 ini itu lebih murah ketimbang besi holo 2x2. Jadinya nanti bisa lebih hemat untuk bahan-bahan yang akan kita gunakan. Untuk bagian belakangnya itu hanya tambahan sedikit sebagai penahan keramiknya nanti. Di situ saya menggunakan besi strip ukuran 3 cm. Oke, lanjut. Di sini kita sudah pasang pintunya. Untuk pintunya ini tuh bahannya dari holo 2x2. Untuk pemasangan pintunya itu sudah ada di video saya sebelumnya. Untuk pintunya di sini itu sebenarnya masih sama dengan yang di video sebelumnya, namun bedanya adalah bahan yang akan saya gunakan. Jadi kalau sebelumnya saya menggunakan keramik, maka di sini saya akan menggunakan triplex untuk bagian dalamnya, kemudian saya akan lapis menggunakan seng plat. Perlu saya sampaikan juga bahwa ini itu untuk besinya atau sambungan-sambungan besinya semua dilas full ya teman-teman, biar hasilnya lebih kuat. Setelah sudah dijemput semuanya, ini tuh kita lanjut pada proses pengamplasan, dan biar lebih cepat di sini itu saya menggunakan amplas gerinda. Dan seperti ini dia hasilnya. Jadi ini tuh sudah dicat warna putih untuk dasar. Kemudian nanti kita akan lapis menggunakan warna merah maron sesuai dengan keinginan customer atau si pemesan. Dan untuk keseluruhan rangka ini itu sudah jadi ya teman-teman. Jadi selanjutnya tinggal kita pasangkan rodanya ya. Jadi meja ini itu cukup berat ya teman-teman. Harus kita pasang roda biar nanti lebih memudahkan kita saat mau memindahkan meja ini. Untuk rodanya di sini saya kasih 4 ujung sama ujung. Untuk bagian tengahnya sebenarnya bisa juga ya teman-teman. Kalau teman-teman mau pasang roda di bagian tengah, itu juga bisa lebih kuat. Adapun untuk saya pribadi, saya rasa ini sudah cukup kuat ya teman-teman. Sebenarnya ini tuh untuk besinya ada yang 1,2 mili dan ada yang 1 mili. Jadi itu yang saya kira sudah bisa lebih kuat kalau hanya menggunakan roda ujung sama ujung. Oke, kita lanjut. Di sini kita sudah melakukan pengecatan yang kedua atau lapisan terakhir. Untuk catnya sendiri di sini saya sebenarnya hanya menggunakan cat Avian dengan campuran bensin secukupnya. Buat teman-teman yang mau pakai cat lain seperti Duko atau apa segala macam, itu juga bisa teman-teman. Bahkan kalau mau pakai cat yang lebih mahal dari ini itu juga banyak. Dan seperti ini dia penampakannya setelah kita sudah cat. Ini saya tidak cat semuanya, masih ada yang putih-putih di bagian bawah. Nanti itu akan ditutup menggunakan alas multiplex atau triplex. Untuk alasnya di sini saya menggunakan triplex ukuran 5 mili. Buat teman-teman yang mau pakai lebih tebal dari ini itu juga lebih bagus. Saya menggunakan triplex 5 mili ini tuh saya rasa sudah cukup kuat karena di bagian bawah sudah banyak penahan atau besi yang saya pasang di bagian bawah. Untuk proses pemasangan triplexnya ini seperti biasa teman-teman, saya hanya menggunakan baut GRC yang sebelumnya sudah kita lubangi menggunakan mata bor ukuran 3 mili. Dan ini itu juga bagian dari perbedaan antara video saya sebelumnya, karena di video sebelumnya itu saya menggunakan seng plat untuk alas di bagian dalam. Sementara untuk video kali ini saya menggunakan triplex ukuran 5 mili, kemudian saya lapisi dengan atau menggunakan stiker. Untuk stikernya ini tidak cukup lebar ya teman-teman. Jadi lebar stikernya itu hanya kurang lebih 45 cm. Jadinya kita lapis dua seperti ini biar kelihatan rapi. Buat teman-teman yang mau pakai bahan lain untuk alas bagian dalam ini itu sebenarnya bisa ya teman-teman.
Bisa menggunakan papan, bisa juga keramik, juga bisa menggunakan seng plat. Adapun saya di sini menggunakan triplex itu selain bisa lebih hemat, juga saya rasa ini sudah cukup kuat. Namun saya sarankan buat teman-teman sekalian yang mungkin mau pakai stiker, itu bisa menggunakan blower biar lebih merekat lagi stikernya. Dan seperti ini di hasilnya. Jadi untuk pintunya di sini saya menggunakan triplek untuk dasarnya, kemudian akan dilapis menggunakan seng plat. Dan ini juga yang merupakan perbedaan dari video saya yang sebelumnya, dimana sebelumnya itu untuk pintunya saya menggunakan keramik. Tentunya bisa jauh lebih mahal ketimbang triplex yang dialas dengan seng plat seperti ini. Untuk pintunya di sini saya bikin 4 ya teman-teman, biar tidak terlalu panjang saat dibuka. Kalaupun teman-teman yang mau pasang 2 pintu itu bisa ya teman-teman, kecuali menggunakan pintu rel atau pintu sliding. Kita lanjut pemasangan dinding bagian belakang. Di sini saya menggunakan seng plat untuk dindingnya, dimana di video saya sebelumnya saya menggunakan polikarbonat. Jadi untuk bahan bagian belakang ini sebenarnya untuk dari sisi harga bisa sama, tapi untuk dari kualitas lebih kuat kita menggunakan seng plat. Untuk proses pemasangan seperti biasa, di sini saya menggunakan paku ripet ukuran 3 mili. Kemudian untuk pintunya di sini saya lapisi seng plat, dimana sebelumnya sudah ada triplex. Ini fungsinya biar seng platnya tidak bergelombang. Untuk pemasangan triplexnya saya menggunakan baut GRC atau baut hitam, dan untuk pemasangan seng platnya ini seperti biasa menggunakan paku ripet ukuran 3 mili. Untuk bahannya ini tentunya lebih hemat jika kita menggunakan triplex dan dilapisi dengan seng plat seperti ini, karena kalau kita menggunakan keramik itu jauh lebih mahal harganya dibandingkan model pintu seperti ini. Dari sisi ketahanan sebenarnya keramik itu bisa lebih tahan daripada triplex dilapisi dengan seng plat. Cuman khawatirnya kalau salah sedikit biasanya keramik itu akan pecah kalau misalnya tersenggol sedikit. Kemudian juga kalau misalnya lemnya tidak terlalu melekat, itu khawatirnya akan terlepas dan jatuh. Dan seperti ini tampilannya teman-teman. Kalau dilihat sekilas ini sebenarnya hampir mirip dengan keramik, cuma bedanya ini menggunakan atau kelihatan bautnya kalau kita perhatikan dengan secara dekat. Untuk tampilan bagian dalamnya juga seperti ini. Di sini kita tidak menggunakan kunci ya teman-teman, kita hanya menggunakan mata kucing biar pintunya tidak gampang terbuka. Dan di sini untuk keramiknya kita sudah proses pemasangan. Jadi untuk pemasangannya yang sangat gampang, kita hanya tinggal menggunakan lem silikon atau lem kaca. Untuk ukuran keramiknya ini 50x50, jadi pas 4 biji atau 4 buah. Ini satu dos ya teman-teman, jadi satu dos itu isi 4, jadi pas 2 meter. Jadi total keramik yang saya gunakan di sini itu 2 dos ya teman-teman, dengan dindingnya. Dindingnya di sini saya hanya pakai 3 keramik karena diiris atau dibagi 2. Jadi untuk tinggi dindingnya ini tuh kurang lebih 25 cm, keramik yang 50 dibagi 2, jadinya 3 keramik yang saya gunakan. Adapun untuk besinya di sini saya menggunakan besi hollow kurang lebih 4 batang, kemudian untuk besi siku 3x3 kurang lebih 2 batang. Kemudian untuk seng platnya ini di bagian pintu lebar 60 cm itu 2 meter. Untuk bagian belakang seng platnya lebar 30 cm karena lapis 2, jadi totalnya 6 meter. Untuk triplexnya itu kurang lebih setengah lembar ya teman-teman, jadi itu sudah termasuk dengan pintunya. Lalu untuk stikernya itu kurang lebih 2 meter. Kemudian untuk tambahan lain seperti besi strip itu hanya beberapa potongan. Kemudian saya juga menggunakan roda 4, yaitu satu pasang atau satu dos. Dan yang terakhir yaitu handle atau tarikan lemari, kemudian mata kucing. Jadinya untuk total bahan yang saya gunakan di sini itu kurang lebih 8-900-an. Untuk harga jualnya ini kurang lebih 2,4 jutaan. Baik teman-teman semuanya, jadi seperti ini dia hasilnya untuk ukuran, kemudian bahan-bahan serta harganya, jadi sudah saya sebutkan tadi semuanya. Dan saya kira cukup untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung channel ini dengan klik tombol subscribe. Selamat mencoba dan jangan lupa ibadah. Demikian, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys.